Bagi Bangka Belitung yang merupakan daerah kepulauan dengan luas daratan kurang dari 20% menjadi lumbung pangan khususnya beras, mungkin akan terdengar aneh. Bahkan, mungkin akan banyak yang beranggapan hal tersebut merupakan sebuah kemustahilan. Betapa tidak, Bangka Belitung hanya memiliki luas daratan seluas 16.424,14 km persegi, yang sebagian besar masuk dalam wilayah konsesi izin usaha pertambangan timah. Apalagi dari sisi sejarah dan kultur, masyarakat Bangka Belitung tidak cukup familiar dengan pertanian padi sawah. Walaupun belum bisa disandingkan dengan daerah-daerah penghasil beras lainnya di tanah air, setidaknya Bangka Belitung memiliki sebuah desa di pesisir Bangka Selatan yang identik dengan persawahan. Desa tersebut adalah Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Di era tahun 80-an, Desa Rias merupakan kawasan transmigrasi, sehingga tidak mengherankan jika kemudian di kawasan ini terdapat hamparan sawah yang cukup luas. Ada 8.300-an jiwa dengan lebih kurang 2.300 kepala keluarga yang terdiri dari 8 dusun dan 47 RT. Untuk mata pencaharian warga di Desa Rias, secara umum mayoritas kita adalah petani dan mayoritas lagi adalah petani cabai, maksud saya petani padi, dan ada juga hortikultura lainnya seperti cabai dan lain-lainnya. Untuk perkebunan, sayur mayur, dan sektor di nelayan, serta ada juga yang buruh dan tani. Nah, di sini kurang lebihnya arealnya yang sudah terkelola dan tergarap kurang lebihnya 1.400 hektar. Menggantungkan diri sepenuhnya pada sektor pertanian, khususnya padi sawah dan hortikultura, merupakan sebuah pilihan yang cukup beralasan. Pasalnya, dengan menekuni pertanian padi saja dapat menjadi jaminan kesejahteraan, tidak sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Hal ini yang membuat gemerlap dunia pertambangan timah tidak mampu mengalihkan pandangan penduduk Desa Rias yang kadung nyaman bertani. Tidak ada untuk pertambangan untuk di Desa Rias. Kalau nanam padi itu kalau memang benar-benar ditekuni, Pak, alhamdulillah kita bisa menghasilkan. Kita bersyukur karena secara umum kondisi masyarakat kita lebih baik dengan kondisi apapun, dengan adanya panen padi yang sudah 2 kali setahun, bahkan nanti akan diusahakan sampai 3 kali panen dalam setahunnya. Jadi kalau misalkan satu orang punya sawah 6 hektar saja, bisa dikalikan 15 juta sampai 20 juta kali 6, 120 juta. Kali 2 lagi, 240 juta. Setahun kan kita 2 kali kayak itu. Punya saya pribadi itu kurang lebih 7 hektar, Pak. Seandainya per hektar itu dapat 6 ton, 6 ton itu penghasilan kita udah sekitar 28 juta. Itu baru 1 hektar. Asik, kemudian apa ya, banyak tantangan lah, Pak. Kenapa nggak jadi penambang? Penambang menurut saya mungkin karena kami jiwanya jiwa petani, Pak ya. Mungkin karena orang tua kami dulu juga bertani. Jadi kalau untuk ke arah pertambangan kami tidak tertarik. Kenyataannya di Desa Rias itu dengan tidak melakukan penambangan, tetapi alhamdulillah ekonomi makmur. Kemudian kita terbukti kemarin waktu ada perlombaan Kampung Tegak Mandiri dari provinsi, kita juga menyandang juara 1 tingkat ketahanan pangan dan lumbung pangan itu. Masyarakat sekarang sudah menyadari bahwa pertanian padi khususnya bisa jangka panjang dan bisa turun-temurun sampai tanah tersebut masih ada. Geliat kebangkitan pertanian padi di Desa Rias yang kini mulai merambah hingga ke desa-desa sekitar, seperti Desa Pergam, Desa Serdang, Desa Kepoh, dan Desa Batu Petumpang, tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang dalam hal ini Pemprov Bangka Belitung, yang sejak beberapa tahun terakhir
mulai serius melepas ketergantungan dari sektor pertambangan timah dengan mengembangkan pertanian dan pariwisata. Keseriusan ini terbukti dengan pembangunan sarana prasarana irigasi serta berbagai bantuan lain yang diperuntukkan bagi peningkatan produktivitas petani di Bangka Belitung, termasuk kehadiran pemerintah untuk memastikan harga produk pertanian tidak dipermainkan para tengkulak. Kalau bantuan dari provinsi maupun dari Dinas Pertanian udah luar biasa Pak kalau di Bangka Belitung, terutama di Desa Rias Bangka Selatan. Itu dukungan dari pemerintah cukup membantu, cukup besar, sehingga adanya subsidi pupuk-pupuk dan lain sebagainya. Untuk harga gabah sekarang udah dibanding seperti dulu-dulu itu jauh lebih mahal dari sekarang, dan juga penghasilan itu lebih jauh dari dulunya gitu. Tadinya dari bajak mulai TR2, roda 2, sekarang sudah TR4, bahkan alatnya sekarang udah canggih seperti yang kita lihat tadi, combine spacer itu Pak. Terus dengan adanya penugasan pendampingan PPL seperti itu, dan juga kadang-kadang ada semacam pelatihan khususnya di bidang pertanian juga Pak. Setelah melihat perkembangan daripada pertanian yang ada di Desa Rias, mereka mulai mempunyai pikiran ingin membentuk komunitas ataupun membentuk wadah yang disebut petani pemuda milenial.